Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Kita masuk isi mansub selanjutnya yaitu la nafiyah lil jinsi yang beramal seperti inna ya, tapi di sini kita sendirikan karena punya hukum khusus. Yang ketiga, min akhwati inna la anafiyatu lil jinsi, termasuk saudaranya inna adalah la nafiyah lil jinsi. Sebenarnya ini dia berdiri sendiri ya, kalau biasanya di kitab-kitab itu di bab tersendiri. Ya, tapi secara amal memang sama dengan inna, dia menasabkan isim, menasabkan mubtada gitu ya, yang sebagai isimnya dan merupakan khobar. Ya, jadi dia sama-sama seperti inna masuknya kepada mubtada dan khobar. Wa makna nafiha lil jinsi annaha tanfil khobaro al jami'i afrodi jinsi ismiha. Makna penafiannya lil jinsi adalah yaitu menafikan khobar dari segenap afrod jenis isimnya. Yaitu maksudnya tidak ada gitu ya. Gampangnya dalam bahasa Indonesia artinya itu tidak ada. Ya, misalnya la rajula fil masjidi, tidak ada seorang lelaki pun di masjid itu. Jadi di sini menafikan isimnya itu yaitu rajula secara keseluruhan. Wa ya bidzalika takhtalifu an harfi nafyi la alladhi yufidu adatan nafyal wahidi au aksara minal wahidi wa laysa nafyal jinsi. Dan ini dengan makna tersebut ya, berbeda dengan huruf nafi yang la ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana maknanya itu biasanya menafikan satu atau lebih, bukan menafikan jenis. Ya, misalnya seperti yang sudah kita bahas, misalnya la rojulun fil masjidi, berarti artinya bukan satu lelaki yang di masjid itu. Dia menafikan satu gitu ya, tidak menafikan keseluruhan. Tapi itu adatan kebiasaannya ya, walaupun nanti terkadang sama seperti la nafiyah lil jinsi, tapi seringnya menafikan satu gitu ya. Wala ta'malu la anafiyatu lil jinsi amala inna illa idza tawaffarat salah satu syurutin. Dan la nafiyah lil jinsi ini tidak bisa beramal seperti amalnya inna kecuali apabila terkumpul 3 syarat. Syarat pertama an yakuna ismuha nakiratan, isimnya harus nakiroh. Ya, ini sama seperti la yang kemarin ya, itu juga harus nakiroh. An yakuna ismuha muttasilan biha mubasyaratan. Yang kedua harus isimnya itu bertemu dengan la secara langsung, tidak ada pemisah gitu ya. Ai ghairu munfasilin anha bi fasilin, yaitu tidak ada pemisah oleh pemisah apapun. Ya, ini sama seperti la yang kemarin juga ya, la yang saudaranya Laisa. Nah, kalau inna itu tidak disyaratkan ya, dia bisa ma'rifah isimnya, kemudian tidak harus ketemu langsung. Nah, ini tadi juga disyaratkan ya, tadi terlewat untuk isimnya itu nakiroh, khobarnya juga disyaratkan harus nakiroh. Jadi isim dan khobarnya harus nakiroh. Syarat ketiga yang terakhir, alla takuna muqtarinatan biharfi jar, tidak didahului oleh huruf jar. Nah, ini sebenarnya dia kalau sudah tahu kita kalau ini masuknya mubtada khobar, tidak mungkin otomatis tidak mungkin ada huruf jar di depannya, karena tidak mungkin huruf jar masuk ke mubtada khobar gitu ya. Cuma di sini disebutkan tidak mengapa untuk lebih
memperjelas. Ya kalau ada huruf jar setelahnya berarti tidak mungkin susunan mubtada khobar gitu ya. Dan setelah la pasti dia majrur kalau ada huruf jar sebelum la. Wa yakunu ismu la mansuban idza kana mudhofan aw syabihan bil mudhof. Yang ini tadi contohnya belum Anda sebutkan ya. Di sini juga sudah Anda tuliskan sebenarnya, yaitu bila zaidatin misalnya ya. Bila zaidatin, jadi baknya huruf jar, lanya ya ini tambahan ya. Kemudian zaidatin majrur oleh huruf jar ba. Ya dia tambahan tapi diperlukan secara makna gitu ya. Wa yakunu ismu la mansuban idza kana mudhofan aw syabihan bil mudhof. Kemudian rincian untuk isimnya ya. Isim la itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Nah, yang mu'rob di sini diistilahkan mansub gitu ya. Maksudnya di sini mu'rob mansub gitu. Apabila dia mudhof atau menyerupai mudhof. Jadi ada dua ya, ada dua bentuk yang mu'rob dan mansub, yaitu apabila mudhof atau menyerupai mudhof. Misalnya contohnya la fa'ila khairin makruhun. Nah ini mudhof dia ya, fa'ila isim la mansubil fathati li'annahu mudhof. Tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Nah di situ fa'ilanya mudhof gitu ya. Jadi mansub dengan fathah. Kemudian khairin mudhof ilaih, makruhun khobar la marfu dengan dhamma. Ya kalau yang membenci berarti dia setan dan yang semisalnya berarti ya. La toli'an jabalan doharo ini yang menyerupai mudhof ya. La toli'an jabalan doharo, tidak ada pendaki gunung yang nampak. Toli'an di sini ismul la mansubun bil fathati li'annahu syabihun bil mudhof. Dia mansub dengan fathah karena menyerupai mudhof. Wasyabihu bil mudhof huwa ismun nakiratun ittasala bihi syai'un yutammimu maknahu. As-sabih bil mudhof adalah isim nakiroh yang bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Nah ini untuk sabihan bil mudhof ini agak panjang ya pembahasannya, tapi yang kita cari yang gampang itu yang dia itu berupa isim mustaq ya, yang beramal seperti fiil. Kemudian setelahnya itu fa'il atau maf'ul bih atau naibul fa'il ya. Seperti di sini toli'an jabalan. Jabalannya maf'ul bih bagi toli'an. Ya dia bisa dijadikan mudhof ilaih ya. Jadi toli'a jabalin gitu ya. Yaitu salah satu bentuknya ya, bukan satu-satunya bentuk. Salah satu bentuknya dia di sini berarti isim fa'il, setelahnya maf'ul bih. Bisa juga nanti isim maf'ul ya, isim maf'ul setelahnya naibul fa'il ya bisa, atau sifat musabahah juga bisa, sifat musabahah setelahnya sebagai fa'ilnya gitu ya, atau sigha mubalaghah. Bisa juga nanti isim tafdil ya, isim tafdil juga bisa. Cuman kalau isim tafdil kan dia tidak kelihatan mabninya karena sudah jelas tanpa tanwin ya. Wasabihu bil mudhof, ini sudah tadi. Wa yakunu ismu la mabniyan ala ma yunsabu alaihi idza lam yakun mudhofan aw syabihan bil mudhof. Itu harusnya syabihan ya. Salah tulis. Isim la itu mabni apabila tak berdasar sesuai dengan tanda nasabnya ya.
apabila bukan mudhof atau menyerupai mudhof. Ya selain yang di atas tadi ya, selain mudhof dan menyerupai mudhof, maka isim mula itu mabni. Mabni dengan tanda nasabnya. Ada yang dengan fathah, ada yang dengan ya ya. Ada yang dengan kasroh. Misalnya contohnya la rojula fidari. Nah ini yang mabni ya, rojula. Tidak ada seorang pun di rumah itu. Rojula ismula mabniun alal fathi fi mali nasbin. Ya dia mabni dengan fathah karena isim mufrad mansubnya dengan fathah. La haula wala quwata illa billah. Ini ada dua ya, haula sama quwata. Mabni dengan fathah. Haula ismul lam mabni ala fathi fi mali nasbin, kemudian quwata juga. Kalau di sini diatofkan ya, sebenarnya dia bisa juga isim la. Quwata ma'tufun ala haula mabni ala fathi fi mali nasbin. La falahina mutahawinuna, tidak ada pedagang para petani ya, tidak ada para petani yang menyepelekan. Nah di situ falahina itu ismula mabniun alal ya fi mali nasbin. Ya karena dia jamak mudzakkar salim ya, mansub dengan ya, maka di sini mabninya dengan ya. Nah ini beda dengan inna ya. Kalau inna sama laisa kemarin itu tidak memabnikan, tidak ada yang menjadikan mabni ya. Nah, kalau la nafiyah lil jinsi memang punya kekhususan isimnya itu bisa mabni. Nah di sini juga bisa diketahui bahwasanya ada isim yang terkadang itu jadi mabni ya, asalnya mu'rab kemudian berubah jadi mabni dalam keadaan tertentu. Di antaranya kalau jadi isim la ya. Ya sebagian juga ada yang terus menerus ya, seperti isim isyarah, domir, isim mausul, itu dia selalu mabni. Tapi kalau ini dia asalnya mu'rab, ketika ketemu la nafiyah lil jinsi berubah jadi mabni. Nanti masih ada yang lain ya, ada keadaan-keadaan yang pada suatu, ada isim-isim yang pada suatu keadaan tertentu dia menjadi mabni. Malahu catatan idza kana ismula ma'rifatan ulgiya amaluha walazima takraruha. Apabila isim la itu ma'rifah, maka amalnya itu digugurkan, yaitu tidak menasabkan lagi. Setelahnya ya setelahnya itu marfu ya, sebagai mubtada sama khobar. Tapi la-nya harus diulang. Misalnya contohnya lal qaumu qaumi walal a'wanu a'wani. Nah di situ ada al qaumu mubtada dia ya, harus marfu, tapi la-nya harus diulang. La harfu nafyin, kemudian al qaumu di sini bukan isim la tapi mubtada dia, mubtada marfu bi dhammah. Kemudian qaumi khobar mubtada. Nah kalau cuman kita katakan lal qaumu qaumi, ini jadinya salah ya, tidak boleh kita katakan lal qaumu qaumi, harus ada tambahannya gitu ya. Misalnya yang lain, misalnya la zaidun fil masjid, itu juga salah ya, la zaidun fil masjid harusnya ditambah ya, la zaidun fil masjid wala amrun misalnya. Nah kalau mau tidak diulang ya pakai ma ya, mal qaumu qaumi, kalau itu boleh, tidak harus diulang kalau pakai ma ya, ma al qaumu qaumi, mal qaumu qaumi.
Kemudian catatan yang kedua, idza dakhala 'ala la harfu jar jaroma badaha wa asbahat la zaidatan li mujarradin nafyi. Nah, ini masih nyambung yang tadi ya. Apabila masuk kepada la huruf jar, maka huruf jar tersebut memajrurkan isim setelah la. Dan la menjadi tambahan, bukan la nafiyal jinsi lagi. Semata-mata untuk zaidah tambahan semata-mata untuk menafikan. Jadi dia zaidah tapi maknanya diperlukan gitu ya. Biasanya kan kalau zaidah itu tidak diperlukan maknanya ya. Seperti laisa zaidun bimuhandisin. Jadi dia cuma taukid gitu ya. Zaid benar-benar bukan seorang insinyur. Nah, kalau baknya dihapus laisa zaidun muhandisan, itu ya maknanya masih sama. Zaid bukan seorang insinyur, cuman taukidnya yang hilang ya. Nah, kalau ini beda, dia la-nya dihapus ya maknanya jadi berbeda gitu ya. Mislu yataqaddamul jundiyu bila khaufin. Itu harusnya khaufin, enggak pakai ya, ya salah itu. Tentara itu maju tanpa rasa takut. Bila alba'u harfu jar, la harfu nafyin zaidun, kemudian khaufin majrurun bilba. Ya, jadi dia melampaui ya. Ya nanti ada juga yang mengatakan la-nya itu isim ya. Ada pendapat lain mengatakan la-nya itu isim sebagai mudhof, khaufin mudhof ilaih. Idza fusila baina la wasmiha bi ayyi fasilin ulgiya amaluha. Kalau antara la dan isimnya dipisah oleh pemisah apapun, maka amalnya dibatalkan. Jadi dia juga harus diulang ya. Selain amalnya dibatalkan, juga harus diulang la-nya. Misalnya contohnya ini surat As-Saffat la fiha gaul. Yang ini ada lanjutannya ya. La fiha gaulun walahum anha yunzafun. La di situ harfu nafyin fiha jarun wa majrur, khabarun muqaddam, gaulun mubtada muakhar, marfuun bid dhammah. Ini surat As-Saffat. Surat As-Saffat ya, As-Saffat. Ya juzu hadfu khabarillah anafiyatil jinsi idza fuhima min siyaqil kalam. Boleh menghapus khabar la anafiyatil jinsi apabila bisa dipahami dari konteks kalimat. Misalnya contohnya al ilmu wala syakka asasun nahdoh ay wala syakka fi dzalik. Contohnya ilmu itu tidak diragukan lagi adalah pondasi dari kebangkitan. Jadi lengkapnya itu al ilmu wala syakka fi dzalika asasun nahdoh. Nah, ini malah lebih fasih itu dihapus ya. Khobarnya kalau sudah diketahui, syaratnya dia sudah diketahui. Jadi boleh dihapus, bahkan lebih fasih dihapus.
Bahkan Bani Tamim mewajibkan dihapus kalau sudah diketahui. Sampai di sini subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.